Baiklah kakak, kita mulai pertemuan atau tatap maya virtual kita pada yang keenam, ya, tatap maya yang keenam. Salam, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang Zoom atau virtual ini. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Ya, siap Kak. Baiklah ya, pada slide kedua ini setelah pembukaan lanjut dengan kesepakatan bersama kita yang telah kita sepakati sebelum kegiatan-kegiatan ini. Pada kegiatan pertama kemarin sudah saya kasih tahu sama kakak-kakak semuanya. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, bukan mematikan kamera ya Kak ya, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya Kak ya. Selanjutnya Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, terakhirnya, tujuan dari sesi kita ini, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design ya. Agenda kita pada sore atau siang hari ini, maaf kakak, pada siang hari ini ada 3. Yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang terakhir itu pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka ya kakak. Aktivitas pertama backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh kakak tulis di chat ya, di kolom chat. Yang dimaksud dari pertanyaan ini kakak-kakak ada yang belum paham kakak? Menurut kakak tinggal menuliskan angka aja kakak. Nggak usah ditulis nama apa, nggak usah kakak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini? Ya kalau 8-nya itu baik, 9 itu ke 10-nya itu sudah amat baik ya kakak ya. Ya 7 itu kurang. Adakah yang 5? Angka aja ya Kak? Iya, angka aja Kak. Oke, Kak Joni 6 ya. Bagus Kak. Kak Eli ada di tempat? Kak Eli? Kak Andrea 6 ya. 6 ini sorry Kak ya, 7 cukup ya. 7 cukup, 8 baik, 9 ke 10 itu amat baik. Berarti 6 ini kurang nih Kak. Siap Kak. Siap Kak ya. Kira-kira memang kurang lah Kak.
Ya, bagusnya ini kak. Ini kan pretestnya. Nanti Ya, kakak sudah selesai ini, saya minta sama kakak lebih dari 10 ini kak. oke. Siap, Kak. Kak Al-Muhyiddin nama ini satu satu produk atau gimana ini semua ini kak? Siap kak ya. Oke. Terima kasih kakak. Semua menjawab. Kak Eli masih di tempat Kak Eli? Oh ya kakak, saya kasih tahu sama kakak, ini beda sama Zoom Zoom untuk sertifikat PMM kita kak ya. Kalau Zoom sertifikat PMM kita cuma masuk aja on cam ya kita bisa bekerja. Inilah susahnya kak. Mungkin kakak-kakak yang lain ini yang jadi kendala atau tantangan saya ini ke kakak. Apa nanti ya mungkin pemikirannya Zoom itu ya bukan kakak aja, kak teman-teman saya semuanya kayak gini juga loh kak. Tapi udah dikasih pemahaman alhamdulillah ya, bisa maksudnya bisa lah kakak-kakak itu bisa diarahkan ke situ lagi, bisa mengerti. Kalau bisa jangan kakak ya silahkan on cam soalnya kita sudah ada YouTube-nya kak, itu linknya nanti di Google Drive. YouTube-nya kalau kurang percaya kakak boleh itu nanti guru PJOK SMP kakak cari di YouTube itu ada itu sudah saya upload tuh punya kakak semuanya. Itu kelihatan kak kakak tidak on cam itu kelihatan itu ya yang pasif kelihatan itu ya. Kak Eli, silakan Kak Eli ya on cam. Baik, kakak kembali. Di sini saya lihat Kak Andrea, Kak Al-Muhyiddin, Kak Joni 6 untuk skala pemahamannya kakak ya tentang kurikulum PJOK. Ada nggak alasan satu orang aja untuk kakak kenapa 6? Boleh kakak? Kenapa bisa menuliskan 6 skalanya itu? Atau pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK itu kok kurang gitu? Ada kakak? Oke, siap Kak Andrea. Silakan Kak Andrea. Izin Kak, di sini kalau saya mengambil kesimpulan bahwasanya kan kita tidak harus berfokus dengan kondisi fisik siswa gitu dalam pembelajaran PJOK. Namun di sini terkadang gini Kak, fasilitas yang kita butuhkan itu bukan tidak ada, tapi minim dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK. Tentunya eh, dari yang kita miliki di sekolah, setelah itu sekian tahun sudah tidak bisa dipakai, dan yang lainnya pun tidak bisa dipakai. Nah, disitulah kendalanya nanti dalam penyusunan pembelajaran itu tidak bisa seoptimal mungkin, Kak, gitu. Nah, di sini lari lagi dalam sarana prasarana sekolah gitu, Kak. Nah, namun eh, terkadang sikon yang di sekolah itu ya misalkan pendapatannya sedikit, tapi bukan berarti tidak bisa kita beli gitu. Nah, namun di sini kecenderungan dalam menganggarkan kebutuhan khususnya bidang studi PJOK itu tidak dipandang gitu, Kak. Siap kakak. Iya, inilah pengalaman kita kakak ya, atau tantangan kita guru PJOK inilah kakak. Dari Sapras ya kakak. Tadi saya dengar dari Kak Andrea, Saprasnya tidak bisa digunakan. Berarti ada itu kak, maksudnya. Tadi kan Ya, ada contoh kakak seperti ini, Kak, sampaikan. ya. Misalkanlah kita, Kak, mustahil kalau bagi saya pribadi tidak bisa membeli bola dalam setahun itu 2 buah bola gitu loh, Kak. Oh gitu kak. Oh. Nah, ya jadi
Saya nggak minta 1 tahun itu 5 bola, tapi setidaknya dalam 1 tahun itu beli 2 buah bola aja lah dulu gitu. Tidak pun 5 buah bola, misalkannya bola voli beli satu, takraw beli satu, bulu tangkis beli satu. Nah, kadang di sini tidak Kak. Gitu. Jadi akhirnya kecenderungan dalam penglihatan fasilitas ini diabaikan gitu Kak. Oh iya. Akhirnya dengan kendala seperti ini, ujung-ujungnya nanti alat yang ada aja sih kita gunakan sekolah itu apa, ya udah itu aja gitu Kak. Siap. Ini mungkin buat kakak, mungkin pertanyaannya atau jawaban dari Kak Andrea ini mewakili buat kakak-kakak yang lain lah ya. Kita ini yang kita hadapi sekarang ini kakak-kakak ya Sapras inilah Kak. Kayak mana kakak ya? Kan sebelum pertemuan tatap maya sebelumnya sudah saya kasih tahu sama kakak-kakak, sudah saya singgung lah sedikit itu. Dari sayanya kakak kan, mustahil ya, betul yang dibilang Kak Andrea itu, dari sekolah itu kita nggak nuntut beli yang banyak. Ya, di buku kita membutuhkan 10 bola alatnya atau alat peraga-peraga yang lainnya 10. Kita tidak menuntut harus nominal yang 10 gitu kakak kan. Kita nuntut dari 10 itu dapat 2 jadilah. Yang penting ada. Untuk di lapangan, kegiatan lapangan itu kita sendirilah yang memodifikasinya nanti. Pandai-pandai kita lah nanti. Itu pun mohon maafnya yang kita minta yang sekian itu kata dari Kak Andrea itu ya saya menyimak pula itu Kak. Soalnya kita mengalami semuanya. Kakak-kakak semuanya mengalami itu. Itu pun nggak dapat. Nah, jadi apalah tantang. Nggak mungkin kita memodifikasi benda itu terus Kak. Ya nggak mungkin. Soalnya anak-anak itu punya hak mengenal benda aslinya Kak. Ya masa kita mau masuk bola besar, contohnya bola basket, nggak usah bola basket lah kak, kita ambil sepak bola. Nggak mungkin bola itu kita beli bola plastik aja, bola karet aja. Anak itu berhak kak mengenal, oh ini bola sepak bola ini ya, ini bola kaki ini. Nah, jadi kita nuntut itu bukan harus banyaknya. Jadi intinya pemahaman kita tentang kurikulum PJOK bagian untuk keterampilannya kurang ya kakak. Contohnya itulah dari segi saprasnya gitu. Ya kakak, bagus kakak. Saya berharap sama kakak ini tadi sudah saya tanya sama kakak untuk pemahaman kakak itu nilainya 6 itu kurang semuanya. Setelah mengikuti kegiatan PKG ini, saya berharap kakak-kakak semuanya bisa nanti lebih dari 10, saya ulangi lagi untuk skalanya. Oke, bagus Kak Andrea. Ada lagi untuk kakak-kakak yang lain? Atau kita lanjut ya kakak? Ya untuk kakak-kakak yang baru masuk ya silahkan berproses saja kakak ya. Ngikuti aja. Soalnya baru mulai nih kakak. Sini ada kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan kakak jawab di kolom chat. Silakan berproses di kolom chat kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Dodo masih di tempat Kak Dodo?
Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, di sini sudah Kak Andrea sama Kak Joni ya. Dari pertanyaan ini kakak ingatkan dari modul 1.1 kemarin, apakah PJOK itu hiburan? Apakah ya hampir sama kaitannya ke kakak ya? Apakah olahraga atau PJOK itu prestasi atau yang lain-lainnya? Selanjutnya dari Kak Dewi, sudah nih ya, sudah 3 yang berproses. Kakak-kakak yang lain? Kak Dewi sudah, Kak Joni sudah. Kak Al Muhyiddin masih di tempat? Saya izin masih Kak. Yuk.
Baik kakak, untuk yang belum siap silahkan berproses saja kakak, nanti saya lihat di kolom chatnya. Pada kakak yang sudah siap, boleh satu orang, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak, boleh dibaca aja kakak ya. Soalnya kita cuma 2 jam aja ini kak, nggak lama. Masih ada slide-slide yang lainnya. Kita lanjut aja kakak ya. Di sini ada tujuannya kakak, saya tampilkan aja. Menurut CP PJOK atau capaian pembelajaran PJOK, baik kakak, biar kakak kelihatan, saya zoom aja. Yang pertama yaitu tujuannya mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua yaitu membantu dan memberi dukungan peserta didik dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga yaitu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim atau kelompok, dan inklusivitas. Yang keempat, dan menanamkan apresiasi, mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Kakak, ini tujuan pembelajaran bagi peserta didik dalam PJOK ya kak ya. Lanjut ya kakak. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand. Raise hand. Nanti kakak kalau malas untuk nulis, boleh kakak dari raise hand aja. Atau mikrofon ya kakak, untuk menyampaikan pendapat kakak semuanya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Oke, tadi sudah berproses 3 orang. Kak Andrea, Kak Joni, dan Kak Dewi ya. Boleh kakak di kolom chat ya kakak ya. Apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Izin Kak Fasil bisa ngomong langsung gitu Kak Fasil. Boleh kak, tadi kan sudah ada itu ke raise hand, klik raise hand. Ini kakak ya. Mana tadi? Ini kak. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak. Boleh kak? Terima kasih Kak Fasil telah memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi. Di sini saya Kak Fasil yang mungkin tidak bisa saya terapkan, terkadang hal ini menjadi kebiasaan dulunya saya sebagai peserta didik. Di dalam kurikulum ini kan terkadang kita tidak bisa
merangkul siswa dengan cara yang lembut, yang sudah berkali-kali, terkadang ketidak menghargai guru yang sudah bersabar dalam menghadapi kenakalan-kenakalan, khususnya siswa yang di sekolah. Namun di sini siswa, ya sesuai dengan kurikulum Merdeka, Kak Fasil, dia merdeka gitu Kak Fasil, tidak menghargai guru gitu. Padahal kesabaran kita sebagai guru tentu ada batas-batas tertentu yang harus kita pedomankan dalam kehidupan kita di dalam mengajar ini. Nah, terkadang kita sudah memberikan suatu lemah lembut terhadap siswa, terkadang siswanya tidak menghiraukan gitu Kak Fasil. Nah, jadi ini suatu permasalahan yang bagi saya sangat-sangat butuh tunjuk ajar seperti apa yang bisa dimengerti oleh siswa itu gitu. Ya contohnya seperti ini, kita sekali lemah lembut, 2 kali lemah lembut, 3 kali pun lemah lembut. Namun dalam arti kata dia acuh tidak acuh dalam memperhatikan kita gitu. Seakan kita ini sebagai teman satu angkatan, gitulah Kak Fasil. Baik, baik Kakak. Kakak sebelumnya mohon maafnya Kak Andrea ngajar di SMP atau SMA Kak? SMA Kak. Oh, SMA itu lebih ke gerak spesifik ya Kak ya? Itu anak-anak itu Iya. udah ya gerak spesifik. Oke, baik Kakak, Kak Andrea. Kak Andrea ini anak-anak itu dalam tanda kutipnya anak-anak itu tidak menghargai kita. Ya kita pun paham kita manusia ada batasnya Kakak ya. 1, 2, Iya, Kak. 3 boleh. Itu yang saya tangkap dari Kak Andrea. Itu anak-anak itu saya bertanya sama Kakak, maksudnya bukan apa ini Kak? Itu semuanya Iya, Kak. Kakak tidak menghargai Kakak atau 1 atau 2 atau 3 orang yang tertentu aja Nah, Kakak? ini bisa dikatakan 3 orang lah Kak gitu. Bisa dikatakan oh itu. Iya. Gini Kakak. Untuk biasanya itu Kakak cara ngajarnya kan 3, kan nggak semua. Kakak Iya, itu iya. Kakak kalau ke lapangan itu bertiga ini kayak mana responnya Kakak? Nah, ini salah satunya gini Kak, kalau masalah dunia di luar, orang ini semangat gitu Kak. Oh iya ya, rata-rata orang ini kalau Nah, untuk iya, iya ya. iya, Jadi kenanya itu Kakak di teori di dalam di ruangan teori gitu. gitu Kak. Iya, di teori dalam ruangan. Jadi saya pisahkan yang A ke sudut, yang B di tengah, yang C sudut sekali gitu. Tapi kan udah bergabung orang ini kayaknya ya itu pun dipisahkan saling lempar-melempar gitu Kak kan, saling ganggu-mengganggu gitu. Oh, siap Kak. Itulah Kak tantang ya tantangan kita ini itulah Kak. Ini dengar suara saya Kak, soalnya di tempat saya hujan ini. Masih Siap dengar dengar Kak? Kak, dengar Oke. Kak. Oke, itu tantangan kita Kakak. Kalau anak itu kita ke lebih praktek, anak itu yang bandel ya, bukan yang apa ya, yang aktif ya, Iya, yang bukan bandel, yang aktif itu lebih lebih suka itu kalau di lapangan ya Kakak ya. Kalau di iya Kak. lapangan cara mengatasinya Kakak-kakak semuanya udah paham itu, saya pun nggak mungkin ngasih tahu sama Kakak. Tapi ya biarlah saya kasih tahu, Kakak semuanya udah tahu. Ah, kalau yang aktif itu boleh kita fungsikan nanti sebagai fasilnya, pengganti kitanya Kakak kalau di lapangan. Kalau untuk ya contohnya pemanasan yang bertiga itu boleh ke depan. Walaupun panas itu Siap. harus 1 orang, nanti 3 orang itu kita majukan aja. Itu Mhm. ya Kakak itu Kak Andrea, itu sama itu. Hampir semua itu menemukan itu. Yang aktif itu lebih semangat di lapangan. Kena kita di teori, di ruangan. Cara mengatasinya, Kakak Andrea yang buat itu sudah pas gitu Kak. Untuk memisahkan anak itu. Memisahkan anak itu jangan didekatkan. Ya, sudut ke sudut. Kalau dia 3 ya sudut, tengah, sudut. Ya, atau sudut depan, sudut. Biar anak itu jangkauannya jauh ya untuk bercanda atau hal-hal yang lain itu jangkauannya jauh. Ya cuma hanya bisa melempar. Itulah fungsi kita sama anak itu. Nanti ada kata-kata ya sama orang 3 itu buat Kakak, kata-kata motivasinya. Jangan mengucilkan anak-anak tersebut Kak. Soalnya anak-anak yang itu Kak, itulah yang hebat-hebatnya nanti Kak. Anak-anak yang aktif itulah yang di dalam olahraganya itu yang kita butuhkan nanti di lapangan Kakak. Itu Siap, Kak. tidak bisa dipungkiri Kak. Iya, anak-anak yang aktif itu yang sangat berfungsi nanti Kak itu, yang membantu kita.
Jadi di kelas itu aja Kak. Buat yang Kakak buat itu udah pas. Tinggal kita ngasih tambahannya memotivasi atau kata motivasi ke panggilan 3 anak itu. Tapi jangan di depan anak-anak itu Kakak ya. Ya, Siap, Kak. internal aja bertiga aja gitu. Oke, baik Kak. Nah, Oke, ke kakak yang lain, terima kasih Kak Andrea, bagus. Untuk kakak yang lain, silakan berproses. Soalnya ini sudah, ya kolom chat itu bukan berarti nggak diisi kakak ya. Boleh menggunakan raise hand ya. Kalau Kak Andrea nggak usah melalui chat lagi, nggak usah. Sudah tadi. Kakak yang lain, silakan di kolom chat dituangkan ya. Nanti ada itu kita direkam ini. Ada nanti bukti. Silakan Kak Andrea. bisa lagi Kak untuk pertanyaan ini masalah yang perempuan ini Kak. Nah, terkhusus kan kalau tingkat SMA Masih ini ingat Kak? Ulangi Kak. untuk siswa-siswi perempuan Pak, apa Kak? Oke, siap Kak. Nah, ini terkhusus SMA kan lebih besar badan murid daripada badan guru ini. Oke, siap. Nah, jadi di sini kalau kebalikan Kak dari siswa laki-laki itu kalau teori ya itu mungkin ya 3 orang tadi tapi di lapangan dia paling aktif. Nah, di sini kebalikannya lagi Kak. Kalau teori itu perempuan yang paling aktif. Nah, sedangkan di lapangan ini vakum beberapa orang lantaran dengan alasan yang pertama itu panas, padahal jam kita khusus penjas saya berusaha untuk buat pagi itu. Namun dibilang siswi itu masih panas. Terus yang kedua sakit tangan, Kak. Takut apa namanya, Kak, perih merah tangannya gitu. Jadi capek dia perawatan diri lah gitu intinya, Kak. Jadi terkadang kita pun pengen marah akhirnya tidak jadi marah gitu. Jadi untuk menghadapi yang seperti ini seperti apa gitu, Kak, khusus yang siswi yang perempuan gitu, Kak? Siap Kak. Ini tantangan ya Kakak ya. Oh, ini kebalikan ya ini Kak. Ya memang itu Kak. Untuk Kak Andrea, tantangannya di SMA ini ya kalau untuk ke lapangan yang lebih semangatnya dominannya yang laki-laki. Kalau untuk teori yang itu intinya yang putri lebih ke teori. Jadi di lapangan itu supaya semangat putri itu seperti yang kakak bilang tadi, kayak mana menumbuhkan semangat yang putri itu. Nah gitu ya kakak ya. Ini kan tantangan kakak kan yang putri itu kan dengan alasan ya tanda kutip skincare-nya habis Ya habis gitu ya. maksudnya habis karena panas gitu. Maksudnya kan Ya. soalnya kan SMA ini ke jenjang udah beranjak ke dewasa. Nah, cara pembelajarannya ya cara kakak memang penjas itu tunggu kakak ya. Maaf kakak ya, ada gangguan dari maklum anak ini kakak. Oke, untuk tantangan kita menghadapi putri itu siswi di lapangan itu biasanya kan penjas itu kan digunakan jam pertama ya kita jam pertama itu kan bisa itu kan tergantung kita aja kak. Panas itu kan nggak terlalu apa bisa kasih pemahaman ke siswinya panas ini nggak bisa ya termasuk sehat karena ini masih pagi dari jam 8 sampai 10 kasih pemahaman gitu ya kakak ada paham lah gitu ya
Saya ngajar ya, Iya. ikan berenang pula ini. Oke, yang keduanya Iya, Kak. saat pembelajaran PJOK praktek di lapangan itu Kak, jangan kakak-kakak, maksudnya kakak-kakak jangan mengajarnya siswa-siswinya itu atau peserta didiknya dipanas, kakak diteduh. Itu nanti jadi apa untuk siswa-siswinya Kak? Ada Kakak, cemburu siswa-siswi itu sama kita tuh ada tuh nanti. Bapak ini ngajarnya kok kan ada gitu Kak. Masa kita Iya, yang di tempat dinginnya, siswa-siswinya ke tempat panas. Di situ bisa kita kasih pemahaman untuk siswinya, Bapak aja panas nak, Bapak udah tua, nanti pandai-pandai kakak lagi itu kan, Bapak udah tua aja Ya. semangat ini. Masa yang lagi semangatnya untuk belajar, semangatnya untuk bergerak, kok menyerah, kalah sama Bapak gitu. Kasih yang kata-kata motivasi lah untuk menyemangatkan anak-anak itu. Dan yang ketiga kakak, mohon maafnya ini bukan apa ya. Kadang saya menemukan kakak, dapat temuan itu, atau kakak udah pernah ini, untuk tingkat SMP saya ngajar itu kakak ya. SMA pernah juga saya dulu, tepatnya di SMK saya ngajar sebelum SMP. Itu yang ceweknya sebelum di lapangan itu keluhannya apa? Mohon maafnya itu dibilang dia lagi datang bulan. Itulah tanda kutipnya M ya kan? Iya, M lagi merah gitu kan. Jadi saya ambil apalah Kak? Maksudnya ambil dapatlah pemikiran saya lah gitu Kak ya, ambil pendapat saya sendiri. Ini anak ini saya ingatkan, anak si A ini minggu pertamanya M, minggu keduanya M juga. Jadi saya catat Kak. Itu ada absen kakak sendiri, bukan absen kelas saja Kakak. Absen kakak sendiri di buku kakak sendiri. Kakak bikin. Contohnya Kak nama siswa kakak ya Diana. Diana nanti minggu pertamanya itu M. Kakak checklist saja minggu pertama tanggal sekian, tanggal bulan sekian, tahun sekian. Dah. Untuk minggu depannya nggak mungkin dia M ini Kak. Nggak mungkin. Siap Kak Joni, silakan Kak Joni. Untuk minggu keduanya nggak mungkin Diana ini M. Jadi kakak panggil. Nggak usah kakak panggil yang pertamanya dulu Kak. Yang keduanya nanti, yang ketiga kalinya itu kakak panggil secara internal. Jangan kakak di depan kawan-kawannya. Internal aja berdua. Kakak panggil. Ini ada apa? Masa M-nya sampai 3 minggu. Itu aja kakak. Berarti anak itu ada terkendala, entah nggak bisa dia melakukan aktivitas keterampilannya di lapangan. Padahal kalau di teori dia semangat. Nah itu kakak lah. Dari metode kakak-kakak mengajar sendiri lah tuh kakak. Ya Kak ya. Kalau dari saya gitu Kak Andrea. Ya. Siap, Intinya Kak. Terima kasih Kak. Ada absen kakak sendiri. Ada nggak kendala kakak yang ceweknya kayak gitu Kak? Yang saya bilang tadi. Ya dia Kalau itu ada Kak. Ada ya. Iya, Kakak ada ingat Kak. nggak Itu cara menanganinya kayak mana kakak? Kalau menurut kakak iya, Andrea gitu. seperti yang Kakak Fasil bilang tadi, cuman ada sedikit kewalahan saya Kak. Karena dia berkeras juga, akhirnya kalau Bapak nggak percaya periksa lah katanya. Nah, di sini yang saya agak sudah gimana gitu Kak ya. Jadi akhirnya saya panggil lah yang guru yang perempuan gitu. Karena Oh, udah yang sampai ke Kakak situ pula Kak ya. udah Kak, karena yang Kakak tunjukkan tadi itu yang sudah saya lakukan gitu Kak. Oh, itu. Jadi ini karena memanfaatkan keadaan yang sudah kodratnya sebagai wanita kan gitu. Nah, Iya, jadi iya, iya, dengan iya. alasan PM terus gitu Kak. Jadi setelah saya Iya, bawa iya, iya. ke ruangan gitu kan atau ke ruangan kantor, akhirnya dia kalau Bapak nggak percaya ya periksa lah. Ya nggak mungkin juga kan Kak, kan gitu. Ini kan SMA gini gitu. Iya, iya. Iya, Nah, nggak jadi mungkin. mau tidak mau ya guru yang perempuan lah gitu yang saya minta bantu sama guru yang perempuan gitu. Jadi Dekat sejawat lah ujung-ujungnya, Kak ya. iya ujung-ujungnya kan akhirnya dia berbohong gitu Kak. Iya, Nah, gitu yang Kak. yang Soalnya nah, yang Mas yang ya Kakak lanjut bilang Kak. tadi itu eh,
membuat absensi pribadi bagi perempuan yang PM. Minggu ini dia PM tanggal, hari, tahun. Iya, iya. Jadi kita perhatikan dia terus gitu Kak. Iya, itu Kak, kita melihat anak ini ada masalah di PJOK, di olahraganya Kakak. Berdasarkan itu. Jadi Ya, kalau anak itu kalau seandainya lagi melakukan, kita harus kolaborasi lah sama rekan sejawat atau BK kita kakak, boleh kakak. Nanti ya kalau seandainya 4 kali 5 kali kan nggak mungkin juga itu kakak ya. Apalagi nanti ada kecemburuan sosial atau kecemburuan sama yang lainnya kakak. Sekarang kan kakak paham kita di sini siswa itu tidak ada yang tidak bisa naik, harus naik semuanya. Nanti menjadi momok atau tantangan kita pula ke depannya itu, kendala kita pula Kak Andrea. Itu. Jadi boleh peran nanti kakak kolaborasi lah sama BK atau rekan-rekan yang lain. BK lebih pentingnya Kak ke BK. Nanti kakak arahkan anak itu ke situ. Kakak pun nggak lepas dari situ. Boleh kakak hadir guru BK, kakak dan siswinya Kak. Cara menanganinya. Iya. Oke, untuk hal-hal yang tadi sudah kakak terapkan udah bagus Kak ya. Itu harus ada absen pribadi kita Kak. Oke, kita lanjut Kak ya. Izin Kak, suara Kakak nggak ada Kak. Oke, jaringan ini Kak. Padahal sudah saya klik mikrofonnya ini Kak. Oke, kakak silakan. Ini ada slide untuk selanjutnya kakak bacakan aja. Di sini ada tujuan umumnya Kak ya. Ini berkaitan dari yang konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, ini berkaitannya Kak ya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Kakak ya. Kita lanjut. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan peserta didik. Oke kakak, di sini kakak dari pertanyaan ini, bagaimana memastikan agar pengajaran kakak lakukan benar menyasar tujuan pembelajaran TP-nya? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan siswa. Kakak, ini boleh sharing kakak, cara kakak mengajar di kelas-kelas, apakah ada cara kakak mengajar, mohon maafnya langsung ke lapangan tanpa teori? Adakah kakak? Di sini Siap, tidak saya ada, Kak. tidak, ya, Tidak ada, di Kak. sini ya saya tidak menyalahkan kakak ya.
pendidikan kita ini saya tidak menyalahkan. Soalnya ini pendapat masing-masing itu pendidikan dewasa, Kak. Pendapat guru masing-masing, kita semuanya sudah guru, ini pendapat berdasarkan masing-masing itu udah benar, Kak ya. Siap, bagus Kakak. Dari pertanyaan saya, Kakak tidak ada. Ya, lebih dominannya kita yang pertamanya teori dulu. Masa kita ke lapangan ya, Kakak ya. Oke. Di sini ada proses backward design dalam mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Kakak-kakak sudah belajar, sudah berproses di LMS atau belajar mandiri di LMS. Backward design itu apa, kakak-kakak? Cara kita mengajar, Kakak. Cara kita memodifikasi, mengajar supaya siswa itu tertarik dalam penyampaian materi kita, Kakak. Oke, bagus Kakak, Kak Andrea. Bisa apa ya, Kak? Secara singkatnya apa tadi, Kak? Secara singkatnya untuk supaya siswa ini bisa tertarik dengan materi yang kita ajarkan gitu, Kak. Misalkannya di dalam materi kita ada selingan bermain atau kuis atau ice breaking yang sekarang viral ini gitu, Kak. Siap, Kak. Bagus, Kak. Iya. Baik, Kakak. Udah bagus, Kak. Sudah termasuk ke dalam backward nih yang pendapat dari Kak Andrea tadi. Ada tambahannya yaitu suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi kita dulu, Kakak ya. Ini yang pertama, identifikasi CP kita. Yang kedua itu yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan melibatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang ya, Kakak. Jadi ini melihat mundur ke belakang dulu, Kakak, maksudnya. Melihat kejadian kita yang terjadi pada sebelum-sebelumnya, Kakak. Dalam pengembangan program pembelajaran backward design menggunakan metode yang sama, yakni CP, tujuan diteruskan dengan bergerak ke belakang, Kakak ya. Yang saya bilang barusan, melihat bergerak atau ke belakang ya, Kak ya. Di sini ada sudah ya pendapat dari Kak Andrea tadi, backward design itu ya bisa mengarahkan ke apa tadi, ke yang singkatnya ke ada ice breaking-nya, Kak ya. Iya, siap, Kak. Atau kuis. Oke. Kuis ya, Kak ya. Ya, hampir sama, Kak ya. Yang di sini ada yang kedua, menentukan metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar atau dan strategi pembelajaran ya, Kakak ya. Boleh Kak Andrea atau kakak-kakak yang lain yang biasa kakak gunakan ice breaking di lapangan itu kakak gunakan sama setiap pertemuan atau kakak modifkan atau berbeda-beda ice breaking atau ya di lapangan atau di kakak terapkan di lapangan atau di dalam ruangan ice breaking itu, Kak? Kakak lakukan ya ice breaking itu di lapangan atau di dalam ruangan atau di kelas? Saya lagi, Kakak. Lanjut Pak Eko. Ya nggak apa-apa, boleh Kak. Iya Kak, iya boleh kakak-kakak yang lain ya, nggak apa-apa Kak. Iya. Mungkin kakak-kakak yang lain itu lagi apa mungkin? Ya belum saatnya ini untuk berbicara ya kakak ya. Ya Kak Al-Muhyiddin ya, ini boleh ke Kak Al-Muhyiddin lah. Iya, Kak Almudin lah, Kak Almudin. Ini Iya, atau ini. Kak Rauf, ya Kak Rauf ini. Ya, terima kasih Kak Fasil. Iya. Terkadang ice breaking ini kita melihat situasi dan kondisi nih, Kak. Jadi di mana tempat bisa kita buat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, ini tetap akan kita lakukan. Karena memang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, ice breaking itu minimal 3 kali nih di dalam sebuah pembelajaran. Nah, jadi supaya untuk menarik
konsentrasi siswa sehingga kita buat ice breaking. Jadi bisa di luar, bisa di lapangan, Kak. Begitu, Kak? Siap Kak Muhyiddin, terima kasih. Satu lagi Kak Muhyiddin, ini masih penasaran saya atau bisa menjadi sumber untuk saya lakukan juga ini nanti Kak, ya, dari Kak Muhyiddin. Ice breaking di lapangan, boleh Kakak sebutkan satu aja Kakak, apa bentuknya Kak? Kalau ice breaking di lapangan ini kan, Kak, kalau kita lihat media di TikTok tuh banyak itu. Jadi Media memang kita namanya kadang ini suka lupa, tapi kita tahu permainannya gitu. Jadi kita lebih banyak menggunakan kun atau hula hoop gitu, Kak. gitu, siap. Iya. Kadang itulah Kakak. Kita semua sama ini Kak. Kita lihat medianya di YouTube atau sumbernya di TikTok atau yang lain-lain, namanya itu kita rubah ya Kakak ya, Kak Muhyiddin. Iya, betul. Iya. Betul, Kak. Iya. Contohnya ada berebut kun namanya. Ya itu di Iya. tempat Kakak lah itu nanti tahap apa pula ya kan ya. Nanti itu ya paham Kak. Bagus Kak. Ya, itu yang saya masuk ke Kakak untuk kegiatan atau kurikulum merdeka ini ice breaking Kakak sudah paham semuanya. Apa itu kita melihat atau menerapkan ice breakingnya melihat situasi dulu. Betul yang dibilang Kak Al Muhyiddin. Apalagi itu kegiatannya ice breaking itu diterapkan 3 kali ya Kakak-kakak ya. Kak Al Muhyiddin ya. Selama Ya. 1 kali pertemuan lah gitu ya. Iya, betul, Kak. Nah, itu kita lihat kondisi anak-anak itu dan mulai mengarah yang hal-hal yang yang beda simpangannya dari kegiatan kita, nanti kita arahkan lagi dengan ice breaking ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Al Muhyiddin. Di sini masih tetap ya, yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kakak-kakak semuanya udah paham ini. Mengidentifikasi capaian pembelajaran ini pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik di akhir suatu fase ya kakak-kakak. Capaian pembelajaran harus jelas, terukur dengan standar atau tujuan pendidikan. Yang kedua di sini adalah menentukan metode penilaian ya kakak ya. Menentukan metode penilaian. Di sini kakak-kakak sudah menentukan penilaian atau metode pengumpulan, biasanya ini dalam bentuk bukti ya kakak-kakak ya. Bukti yang menunjukkan apakah siswa atau peserta didik kita telah mencapai tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran tersebut. Kakak. Ada yang ketiga atau terakhirnya itu merencanakan pengalaman belajar, strategi pembelajaran. Pada tahap akhir ini kakak-kakak akan merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat peserta didik, bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitas keterlibatan dan pembelajaran mereka ya kakak. Akan dituntut peserta didik ini akan dituntut memfokuskan pada rancangan membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan. Baik kakak, kita lanjut materi atau slide selanjutnya ya kakak. Di sini ada pesan kunci dari backward design, merupakan proses sistematis. Boleh kakak lihat di layarnya. Sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian atau CP pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Yang sebelum slide yang ke-14 tadi kakak ya, ini keterkaitannya. Baik kakak, aktivitas pertama sudah. Di sini masuk aktivitas kedua. Ada penyusunan program PJOK ya. Di sini kakak kurikulum berbasis standar. Ya kita masuk ini ya kakak ya. Sebenarnya ini pertanyaan tapi kakak boleh kakak lihat lah. Kita mengejar target nih kakak ya. Soalnya ada mendekati 1 jam lebih pula kita ini kak.
Ada waktu 40 menit lagi. Di sini kakak kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kakak lihat di layar, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini salah ya kakak-kakak ya. Manakah yang benar berbasis standarnya kakak-kakak? Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah kakak-kakak ya. Yang ketiga, yang terakhirnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, ini yang berbasis standar ya kakak-kakak. Dari duanya enggak termasuk, yang ketiganya termasuk berbasis standar. Sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ada struktur kurikulum CP. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Sumbernya dari Menteri Pendidikan ya dan Riset. Kita lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan, kakak? Oke. Di sini agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira buat kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal ke kakak atau kehidupan sehari-harinya. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Ini kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Baik kakak, ini kakak berprosesnya di kolom chat atau di saya bikin apa aja lah kakak ya, di sticky note ya. Boleh kakak buat jawabannya dulu ke kakak. Saya mau buat situs link, bukan situs, link untuk sticky note-nya. Kakak-kakak boleh berproses bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Bentar kak ya.
Oh, jaringan di sini Kak. Sambil berproses Kakak di kolom chat yang pertama ini Kak ya. Untuk yang keduanya nanti baru ke Jambot. Yang pertama boleh ke kolom chat Kak ya. Berdasarkan pertanyaan di layar Kakak itu ya.
Baik kakak, di sini sudah berproses cuma 2 orang ya kakak ya. Yang pertama dari pertanyaan bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Baiklah, kakak menjawab di sini dari Kak Andrea melihat keterampilan motorik dasar, pengetahuan tentang kesehatan kerjasama siswa-siswi, pengembangan mental emosional. Oh, cuma satu aja ini yang berproses. Kakak-kakak yang lain, silakan. Atau kita lanjut aja kakak ya. Ini link Jamboardnya ada masalah pula di jaringan ini, nggak bisa. Siap, Kak. Bentar kak ya, 2 menit waktunya, bentar. Baik kakak, jadi selanjutnya ada pertanyaan, coba kakak akses di kolom chat aja kakak ya. Di Figma Jamboardnya ada masalah di jaringan, entah apa ini kak, soalnya nggak bisa saya copy linknya. Saya usahakan, udah ada 10 menit, ada perubahan. Ini ada pertanyaan nomor 2 kakak, kakak akses di kolom chat, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari siswa atau peserta didik di kelas PJOK atau di pembelajaran kakak semuanya. Yang bernilai ya, pada saat kakak mengajar. Silakan berproses di kolom chat aja kak ya. Kakak-kakak silakan akses di kolom chat. Kakak-kakak ya, saya tunggu. Kak Eli. Ini nggak ada ini. Nggak on cam ini Kak Eli. Dari tadi lagi Kak Eli.
Terima kasih Kak Andrea. Kakak-kakak yang lain Siap. silakan masih di tempat.
Oke kakak, saya tunggu pun nggak ada nih, cuma Kak Al Muhyiddin ya, sama Kak Andrea. Terima kasih kepada Kak Andrea dan Kak Al Muhyiddin. Sesuatu yang bernilai selama ini dari Kak Andrea, keterampilan gerak, sosial emosional motorik, dan kebugaran jasmania. Bagus Kak. Dari Kak Al Muhyiddin Rauf, saya merancang program PJOK dengan pendekatan holistik ya. Pendekatan holistik, pertimbangan aspek fisik, emosional dan sosial murid. Saya mendapat analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa peserta didik, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Di sini ada saya lihat pendekatan holistik ya. Pendekatan apa itu Kak Al Muhyiddin? Pendekatan holistik. Pendekatan masih di tempat Kak Al Muhyiddin? Baik, kita Masih, lanjut. Kak, masih, Pendekatan pendekatan holistik itu pendekatan secara keseluruhan ya Kak Al Muhyiddin. Ya, betul, Kak. Dan itu melihat situasi persoalan yang di lapangan gitu, Kak. Ya, siap Pak. Terima kasih Kak Andrea dan Kak Al Muhyiddin masih di tempat. Kita lanjut. Mohon maafnya, seharusnya di Figma Jambot itu Kak ya. Ada gangguan pula itu. Nggak mungkin saya otak-atik itu waktu kita habis pula. Di sini Kakak, bagaimana Kakak mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Selanjutnya Kakak ya. Di sini ada mempengaruhi perkembangan program PJOK dari keterkaitan ini Kakak ya. Di sini ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. 3, waktu, alokasi jam pelajaran. 5, cakupan dan tahapan. Dan 6, teknologi. Ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Oke, Kakak. Di sini ada aktivitas yang ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD, Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional ya Kakak. Menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Sini Kak ya. Inilah dia jawabannya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat ya Kakak. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat peserta didik tersebut. Kakak-kakak, di sini pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak
dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka secara keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan good design ya. Oke kakak, ini waktu kita belum kakak ya. Nah, ini seharusnya kita jam 3.30. Saya minta sama kakak ini kakak jawabannya. Ini mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Bisa kakak kaitkan yang di kolom biru ini? Yang kolom biru yang ini, yang di layar kakak. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka yang kakak hadapi sekarang ini. Kakak kaitkan. Kalaupun nggak bisa mengaitkannya, apa kelemahannya, apa dari kurikulum Merdeka ini dengan yang dari pendapat Ki Hajar Dewantara ini? Boleh kakak akses di kolom chat ke kakak. Ya, karakter kurikulum Merdeka ini. Seperti yang dibilang Kak Andrea tadi, karakter kurikulum Merdeka ini, anak-anak ini sesuai dengan kurikulumnya, anak-anak ini merdeka. Nah, ini sedangkan Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apakah kurikulum Merdeka ini berkait dengan yang dituturkan Ki Hajar Dewantara ini? Kita garis bawahi poinnya aja di sini dari Ki Hajar Dewantara. Mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apakah kurikulum ini nanti Merdeka ini, anak-anak ini mendapat kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat untuk kedepannya? Tolong kakak-kakak kasih pendapatnya di kolom chat. Ini hanya apa aja kakak-kakak ya. Saya minta pendapat kakak aja di kolom chat itu. Ya, silakan Kak Andrea. Kalau saya berpandangan di sini Kak Fasil, menurut Ya, Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat pada anak-anak. Nah, di sini betul yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, namun di sini kelemahan kurikulum Merdeka, saya pribadi kurangnya menghargai yang lebih tua pada umumnya. Namun di sini bukanlah berarti kita sebagai seorang pendidik berputus asa di situ saja, tapi kita tetap berjuang sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Haji Dewantara. Bukan dasarnya anak itu seperti itu, namun secara gambaran saya, kita butuh bimbingan kepada anak tersebut untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri anak tersebut, gitu Kak.
Karena di sini bukan dasar dia, tapi kebiasaan dia yang akhirnya melengket kepada diri dia sendiri gitu, baik dalam pengaruh lingkungan sekolah, terkhusus setelah pulang sekolah nantinya. Ini di lingkungan di masyarakat nantinya. Jadi bukan dasar anak itu, tapi berpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang lainnya gitu Kak. Siap Kak Andrea. Ya, jelasnya Kak Andrea, anak-anak ini bahasa apa betul yang Kakak bilang. Dia di sekolah pengaruh lingkungan iya juga, sekolah iya juga. Yang lebih dominannya lingkungan Kak Andrea, yang lebih lamanya di lingkungan ini yang kita kenakan selama yang kita hadapi inilah Kak Andrea. Momok yang kita hadapi sama siswa kita atau peserta didik ini lingkungan ini Kak Andrea. Ya, contohnya kalau di SD kan berapa jam lah anak-anak ini bahasanya gitulah ya kan. Bahasanya contohnya kita kaitkan di SD dulu, berapa jam lah anak-anak ini di sekolah. Ya, buatlah masuk anak itu jam 7, jam 12 toh anak-anak itu udah pulang. Palingan 5 jam anak-anak ini di sekolah. Ya, lebih dominannya anak-anak ini lebih lamanya di lingkungan masyarakat. Ya, ya Kak Andrea, ini ada tambahan dari Kak Andrea lagi, apakah ada cara dari Kak Andrea di lingkungan itu supaya anak itu lebih apa lagi Kak Andrea? Seperti yang dilakukan di sekolah itu dengan aturan-aturan sekolah ya dia menegakkan. Kalau di lingkungannya apa ada nggak ide dari Kak Andrea di masyarakat cara menghadapi anak-anak ini di lingkungan masyarakat ini? Ada nggak kerjasama Kak Andrea maksudnya? Ya contohnya sama Nah, di orang sini tua, iya. ya, di sini saya sampaikan terlebih dahulu ini wajib selaku orang tua untuk memantau anak tersebut. Dan yang kedua, kita sebagai seorang guru harus memberikan cerita yang positif di lingkungan dan berbaurlah dengan orang-orang yang baik, terkhususnya tidak menjerumuskan kita di perilaku yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang ini kebanyakan hal-hal yang mungkin tabu di lingkungan atau masyarakat tersebut, tapi terkadang sudah lumrah pada dasarnya, tidak menghargai baik yang tua, tidak menghargai yang muda, dan yang muda tidak menghargai yang tua. Namun di sini kita sebagai pendidik harus memberikan hal-hal yang positif di dalam lingkungan bermasyarakat khususnya, dan selalu berbaur dengan orang-orang yang bisa kita lihat dari karakter yang dimana nantinya dia memberikan suatu saran, pendapat yang baik, yang bertujuan untuk mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik lagi gitu Kak. Siap Kak. Ini Kak yang saya maksud Kak. Ini keterkaitannya ke apa ini ya? Modul 1.4 dan modul 1.5 ini. Terima kasih Kak Andrea. Ini yang saya maksud. Ada yang saya bilang tadi itu asetnya Kak ya. Berarti Kakak menggunakan aset apa itu Kakak? Kemarin Kakak masih ingat isu-isu sosial, aset sebelum isu-isu sosial itu kan ada aset yang Kakak kerjakan tugas itu, aset ada 7 itu, aset apa aja. Bisa Kakak gunakan, contohnya tadi Kakak gunakan peran orang tua ya Kakak ya, peran orang tua. Siap Kak. Di masyarakat tadi. Ya, peran orang tua itu termasuk aset apa itu Kak? Bisa kita kaitkan dengan modul 1.4, 1.3 itu ya. Orang tua itu termasuk aset apa itu Kak? Aset manusia ya Kakak ya? Iya, aset manusia Kak. Iya, termasuk aset manusia. Bagus Kakak. Nanti itulah modul-modul inilah mantap-mantapnya modul-modul ini Kakak. Kita bisa mengaitkannya. Jadi peran yang minta sama Ki Hajar pendapat dari Ki Hajar Dewantara ini sudah sangat bagus ya. Enggak ada salahnya namanya Ki Hajar Dewantara. Jadi ada pendapat dari Kak Andrea tadi, tinggal maksudnya anak-anak ini lingkungannya aja dari pendapat Kak Andrea. Ada lagi saya tanyakan sama Kak Andrea, apa ide dari Kak Andrea untuk lingkungan itu yang Kakak ciptakan, yaitu perannya, atau ada nggak perannya Kakak kerja sama orang-orang apa? Iya, Kakak jawab itu dari orang tua. Berarti Kakak gunakan peran orang tua termasuk itu aset manusia. Jadi itulah keterkaitannya Kak Andrea.
Baik kakak, ini kakak-kakak yang lain memang tidak on cam ini. Selain Kak Andrea dan Kak Almuhyiddin ini. Kakak-kakak yang lain mungkin di perjalanan atau apa ini? Tolong kakak-kakak ingatkan kegiatan itu. Saya sering lupa itu dengan doa tadi kakak ya. Nggak ada doa kita. Udah sampai Kak Pandi? Baru sampai Doa Kak, Kak Pandi. baru sampai. Oke. Aduh ya Allah. Udah siap? Ini mau siap ini Kak Pandi. Allahu Akbar. Ya, ini kakak saya bacakan lagi ya. Kakak Pandi Boleh apa Kak, aja? boleh. Ya, mengikuti aja ya Kak Pandi ya. Untuk apanya nanti Boleh Kak, boleh. boleh di grup, boleh japri nanti yang kurang paham ya Kak Pandi tentang mode 1.5 ini. Pada akhir sesi kita Boleh, Kak, hari boleh. ini tadi sudah saya bacakan kakak-kakak peserta yang pertama kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan ini Kak ya. Yang kedua itu kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga peserta atau kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, sebelum saya menutupi sesi ini kakak-kakak silakan berproses tugas-tugas mandirinya di LMS kakak-kakak ya. Saya lihat banyak itu kakak-kakak belum menyelesaikan tugasnya. Banyak itu. Silakan kakak-kakak ya. Jangan ada kata let kak. Kalau itu telat, memang kakak masih bisa berproses mengerjakan tugas itu. Jangan let. Nanti nilai kakak itu dikurangkan. Ya, itu ada tugasnya di LMS Mandiri kak ya. Boleh saya minta waktu sebentar lagi kak ya, 5 menit aja kak. Saya mau menunjukkan tugas-tugas yang belum itu kakak. Jadi kakak-kakak tahu. Bentar kak ya. Oke, siap Kak. Bentar kak ya, biar saya share dulu kak. Saya ulangi kakak-kakak ya, tugas-tugas kakak tolong diselesaikan kakak-kakak ya. Ini kakak yang belum mengerjakan tugas, lihat di layar. Kak Almuhyiddin di sini sudah mengerjakan 1.4D, lakukan modul 1.4 ya. Yuk kita lihat di sini. Baik kakak, ini coba kakak lihat, silakan on cam, lihat tugasnya kakak ya. Ini dari Kak Almuhyiddin. Ya, ini tugasnya Kak Almuhyiddin. Ya, betul Kak. Ya, ini saya cek. Ini kebetulan belum saya nilai. Yang mengerjakan baru Kak Almuhyiddin yang modul 1.4D, 1 lakukan modul 1.4 ya. Sini ada nilainya kakak. Ini contohnya ya. Oke, belum saya nilai. Soalnya ini Kak Denny belum.
Kak Nopi belum. Kak Kistriaman belum. Kak Fandi belum. Kak Andrea belum. Kak Dewi belum. Kak Joni belum ya. Cuma Kak Al-Muhyiddin yang baru mengerjakan tugas modul 1.41D ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Bentar Kak ya. Ini tolong Kakak perhatikan ya, ini tugas-tugas Kakak. Ini sebenarnya enggak saya share, tapi biar Kakak share. Ini ada buktinya Kak. Ya. Jadi enggak cuma saya ngasih tahu aja, ini ada buktinya Kakak ya. Di sini ada banyak ini yang belum melakukan mengerjakan tugasnya Kakak ya. Di 1.1D12 refleksi ya. Coba Kakak buka LMS Kakak. Cuma Kak Joni dan Kak Al-Muhyiddin yang mengerjakan. Kakak-kakak yang lain belum. Ya. Oke, sorry. Kak Al-Muhyiddin, Kak Joni dan Kak Andrea yang mengerjakan. Selain itu belum ada yang mengerjakan. Tugas 1.2 yang mengerjakan Kak Fandi, Kak Andrea, Kak Dewi, Kak Joni, Kak Al-Muhyiddin. Selain itu belum. Tugas 1.2.E refleksi pembelajaran Kak Fandi sudah, Kak Joni sudah. Nah, cuma 2 ini. Kakak-kakak yang lain belum. Tugas 1.3.D3 refleksi pembelajaran yang mengerjakan cuma Kak Andrea, Kak Joni, Kak Al-Muhyiddin. Tugas 1.4E tadi sudah saya bacakan, sudah saya sebutkan Kak Al-Muhyiddin. Oke, kakak-kakak yang lain silakan kerjakan tugasnya, LMS-nya itu ada due date-nya, ada waktunya kakak-kakak. Di situ kakak-kakak belajar. Kalau kakak-kakak tidak membuka LMS, ngawur yang saya sampaikan ini kakak-kakak. Kakak tidak tahu apa yang saya sampaikan ini. Ya, tolonglah kakak kerjakan tugas dan berproses di LMS-nya masing-masing. Oke, sampai di sini kakak-kakak silahkan on cam. Saya screenshot kegiatan kita hari ini. Saya tutup presentasi dulu ya. Ini sangat rahasia nih. Sebenarnya nggak bisa disampaikan itu ke kakak. Tapi karena kakak itunya. Siap, 1, 2. Kak Eli silakan. Kak Joni. 1, 2. Baiklah kakak, sebelum menutup sesi kita pada sore ini, silakan ditutup dengan doa kakak. Yang bersedia? Kak Al-Muhyiddin, kepada Kak Al-Muhyiddin dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya akan memimpin doa pada sore hari ini pada yang beragama Islam. Mari sama-sama kita mengucapkan istighfar 3 kali. Dengan berakhirnya pembelajaran kita sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak yang lain, saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada tatap maya yang ke-6 ini. Dan berikutnya tolong kakak-kakak silakan on cam kakak-kakak. Ini acara kita ini atau kegiatan kita ini bukan untuk yang ambil sertifikat di PMM ya. Ini acara kita ini diselenggarai BGP, Balai Guru Penggerak kakak-kakak ya. Jadi bukan istilahnya masuk ke room tutup kamera, bukan kayak gitu kakak-kakak ya. Ini acara kita, kegiatan kita kakak-kakak, merubah paradigma kita kakak-kakak ya.
Oke kakak, itu aja. Jaga kesehatannya, tetap sehat selalu, jaga kewarasannya. Sampai di sini saya akhiri. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar kak? Ya. Izin live.